Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah kasih itu putih, bukan abu-abu. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama, 1 Korintus 13 ayat pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara, ada dua ajaran Kristus yang bersifat luhur dan agung, yaitu yang pertama mengasihi, dan yang kedua adalah memuridkan, sesuai dengan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Kedua ajaran tersebut bersifat imperatif atau suatu perintah yang wajib dilakukan oleh semua orang percaya tanpa terkecuali. Bukan bersifat alternatif, suka-suka, atau pilihannya didasarkan pada kesenangan hati. Nah, dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menegaskan begitu pentingnya kita semua untuk memiliki kasih. Kasih yang bagaimana? Kasih yang dipraktekkan. Orang percaya dituntut untuk hidup dalam hukum kasih. Hukum kasih ini menekankan pada motivasi. Segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu dalam hal ibadah, pelayanan, pekerjaan, menolong sesama, atau apapun juga, bila dilakukan tanpa dasar kasih atau tanpa motivasi yang benar, maka tidak akan ada faedahnya di mata Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata juga di 1 Korintus 13, kita baca lengkapnya dari ayat pertama sampai ketiga. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Katakan amin. Ini menunjukkan bahwa kasih memiliki peranan penting dalam segala aspek hidup pengikut Kristus. Bahkan Rasul Paulus kembali menekankan bahwa dari semuanya yang paling besar dan utama adalah kasih. Dan kasih itu putih, bukan abu-abu. Kasih itu dari Bapa di surga dan kita hidup di dalam kasih-Nya. Kasih itu sungguh-sungguh adalah dari motivasi hati yang paling benar, yaitu Allah kita kasih, kita meneladani, dan kita menerima kasih dari Bapa kita surgawi. Katakan amin. Sekarang kita lihat 1 Yohanes 4 ayat ke-7 sampai ke-9. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Amin. Rasul Yohanes dalam suratnya menegaskan bahwa Tuhan adalah kasih. Dan dalam hal mengasihi ini, bukan kita mengasihi Tuhan, tapi Tuhanlah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Pernyataan bahwa Tuhan adalah kasih memberikan pengertian kepada kita semua bahwa Tuhan adalah sumber kasih itu sendiri. Sehingga dia tidak dapat dipisahkan dari sifat dasarnya yang adalah kasih. Karena kasih adalah karakter Tuhan, maka segala perbuatannya senantiasa bermuatan kasih. Di dalam Tuhan ada kasih yang berlimpah-limpah. Tidak ada kata lain untuk mengungkapkan kebesaran kasih Tuhan, selain kita harus selalu mengucap syukur kepadanya. Karena kasih Tuhan yang berlimpah-limpah ini yang membawa manusia yang berdosa sekalipun dikasihinya dan diselamatkannya. Amin. Nah, namun di zaman sekarang ini kasih serasa nggak putih lagi atau terasa seperti abu-abu, dan tidak mudah memang menemukan orang yang memiliki kasih. Kasih serasa menjadi sesuatu yang sangat langka dan sulit untuk ditemukan dalam diri insan manusia karena kebanyakan orang cenderung mementingkan diri sendiri atau bersikap egois. Yang dipikirkan hanyalah bagaimana cara mewujudkan keinginan dan ambisi pribadi, sehingga segala sesuatu yang dilakukan didasarkan pada faktor untung rugi atau ada tendensi. So, tidak mengherankan bila Alkitab mengatakan kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin alias luntur. Sehingga sekalipun sesungguhnya mereka memiliki kemampuan untuk mengasihi, tapi sedikit saja yang mau melakukannya dalam wujud tindakan. 1 Korintus 16 ayat 14 firman Tuhan berkata, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Amin. Mari saudara, kita menjelajahi dua makna mendalam dari keabadian kasih Allah yang adalah putih dan tulus, bukan abu-abu. Dan bagaimana kasih ini menjadi dasar kekuatan dan harapan kita. Yang pertama, kasih yang abadi dalam firman Tuhan. Kita menemukan dasar dari kasih yang tidak pernah berubah dalam firman Tuhan.
Dalam Yeremia 31 ayat ketiga tertulis bahwa dari janji Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Frasa kasih yang kekal menggambarkan sifat abadi kasihnya Tuhan terhadap kita. Ini berarti bahwa kasihnya tidak bergantung pada situasi atau perubahan dunia, tetapi bersifat abadi dan kokoh selama-lamanya. Katakan amin. Yang kedua, kasih dalam segala kondisi. Ketika kita melihat kehidupan kita mungkin mengalami berbagai perubahan dan tantangan. Namun, dalam semua hal, kasih Allah tetap teguh. Tidak peduli seberapa jauh kita merasa diri kita pergi, kasih-Nya selalu mengajak kita kembali. Ini mengingatkan kita semua bahwa kasih Allah tidak terpengaruh oleh kesalahan kita. So, dalam merenungkan kasih yang abadi dari Tuhan, pertama-tama, mari kita mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang sifat abadinya Tuhan. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kasih-Nya mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Oleh karena itu, marilah kita meresapi betapa berharga kasih yang tak tergoyahkan ini bagi kita. Dengan demikian, kita dapat membangun kehidupan yang kokoh dalam iman dan pengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi, menggali makna dari kasih yang tidak pernah berubah, yang berasal dari Allah, memberikan kita dasar kekuatan dan harapan yang kokoh. Mari saudara, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk boleh bersama-sama kita berkomitmen untuk hidup dalam kesadaran akan kasih-Nya Tuhan yang mengiringi kita dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Kasih yang abadi ini mengingatkan kita semua bahwa kita tidak pernah sendirian, bahwa ada kasih yang lebih kuat dari segala sesuatu di dunia ini. So, terimalah kasih dari Tuhan dan marilah kita bersyukur atas kasih-Nya yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih yang kekal yang asalnya dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.